Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabi Nurjanan dengan NIM 2302310134. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum modul 6 programming, itu dengan materi PHP. Langsung saja pada soal pertama, yaitu di sini disuruh buatlah array asosiatif, kemudian lakukan semua fungsi pengurutan. Kedua, cari dan gunakan 5 fungsi array selain yang di atas dan implementasikan 5 fungsi array tersebut ke array yang telah Anda buat. Ketiga, buatlah skrip untuk menghitung jumlah bilangan ganjil antara 10 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gunakan function untuk mengecek apakah suatu bilangan termasuk bilangan ganjil atau tidak. Ini adalah outputnya. Di sini adalah output array asosiatif dan mengurutkannya. Di sini contoh codingannya. Saya sengaja menampilkan di sini. Ini juga di fungsi-fungsi array ini masih berkaitan dengan soal nomor 1. Dan ini adalah soal nomor 3. Di sini outputnya langsung jumlah bilangan ganjil antara 10 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah 6, 1, 7, 2, 3. Oke, langsung ke codingannya, Kak. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang codingan yang saya buat. Pertama, saya di sini mendeklarasikan array dengan variabel ID, yaitu array asosiatif di sini ya. Yang pertama di sini ada yang pertama, indeks pertama, yaitu dengan elemen nama. Terus di sini adalah nilainya Nabil. Terus array kedua, elemen kedua itu kelas, nilainya informatika C. Dan array elemen ketiga yaitu angkatan, nilainya 2023. Lanjut ke bawahnya. Di sini perlu BR di sini, Pak. Bentar. Pertama di sini ada assort. Nah, di sini assort ini itu adalah mengurutkan array berdasarkan nilainya, tetapi mempertahankan kunci elemennya, itu kunci asosiatifnya maksudnya. Ini assort. Yang kedua arsort, itu sama seperti assort, cuma di arsort ini mengurutkannya itu urutan menurun. Kalau assort ini mengurutkan naik. Nah, kalau kasort itu mengurutkan array berdasarkan kunci dalam urutan menaik. Terus mengubah urutan elemen berdasarkan kunci asosiatif yang ada. Itu kasort. Nah, kedua di sini ada KR sort. Keempat ini ada KR sort, sama kebalikannya dari kasort, yaitu mengurutkannya dengan menurun di sini. Urutan menurun. Terus menampilkan kunci tertinggi terlebih dahulu. Yang kelima ada sort, yaitu mengurutkan array berdasarkan nilainya dalam urutan menaik dan menghapus kunci asosiatifnya. Setelah itu ada rsort yang terakhir. Rsort yaitu di sini mengurutkan array berdasarkan nilainya dengan urutan menurun dan juga menghapus kunci asosiatifnya. Hasilnya adalah array numerik yang diurutkan dari yang terbesar sampai ke yang terkecil, itu rsort. Dan outputnya seperti ini, Kak. Di sini kan, di sini ada indeksnya, ada 2, 0, 1, 2, indeks 0, indeks ke 1, indeks kedua ini. Di sini ya menaik di sini, Kak, kan pertama di sini ya, indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua. Terus ini dibalik di sini kasort. Terus ke rsort ini ya kebalikan dari kasortnya. Jadi ya di kasort ini dari
dari menaik di sini sampai menurun. Di sini kan indeks kedua, indeks ke 1, indeks ke 0. Nah, sedangkan ke airshot kebalikannya, indeks ke 1, indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2. Cuma di sini ke airshot itu menentukan array berdasarkan kuncinya, terus menampilkan kunci tertinggi, terlebih dahulu, itu ke airshot. Kalau ke airshotnya mengubah urutan elemen berdasarkan kunci asosiatif yang ada, gitu kan. Nah, lanjut ke fungsi array. Mungkin dari penjelasan yang saya jelaskan tadi sudah jelas ya Kak ya di soal pertama. Nah, lanjut ke soal kedua, yaitu fungsi-fungsi array. Ini outputnya kan di sini soalnya itu cari dan gunakan 5 fungsi array selain yang di atas yang di modul, yang sudah dijelaskan di modul. Terus implementasikan 5 fungsi array tersebut ke array yang telah Anda buat. Nah, di sini Kak saya menemukan 5 fungsi array, yaitu sebenarnya kan fungsi-fungsi array itu banyak ya. Jadi saya mengambil 5 karena di soalnya disuruh 5. Sini pertama ada hasil array reverse. Terus kedua ada array unshift, ketiga ada array fungsi array shuffle, dan keempat ada fungsi array search, dan kelima ada fungsi array loop, array pop. Nah, yang pertama fungsi array reverse itu membalikkan elemen pada indeks ya. Di sini kan biasanya indeks ke 0 yaitu nama, biasanya di sini outputnya itu Nabil. Nah, karena di reverse jadi yang pertama itu ditaruh di bawah dan yang di bawah ditaruh di atas di sini. Setelah itu ya juga di sini dibalik juga Kak, di sini ya dibalik gitu, reverse. Terus kedua ada array unshift. Array unshift itu menambahkan beberapa elemen pada array, bisa satu atau lebih gitu. Di sini saya menambahkan elemen baru yaitu NIM saya 2302 310134. Ini terjadi kesalahan penulisan Kak. Biasanya di sini 31. Di sini nah pada penambahan elemen baru itu langsung ditambahkan di indeks pertama, di sini elemen pertama. Nah, karena di sini reverse jadinya seperti ini Kak juga. Ini sisa dari fungsi array reverse, jadinya ini ada di bawah yang nama Nabil ini. Nah, terus yang ketiga ada array shuffle, fungsi array shuffle ya. Fungsi array shuffle itu mengacak indeks pada array. Jadinya di sini ya diacak di sini elemennya. Kan ini ada di elemen di indeks ke 0 ini. Biasanya di sini karena tadi ditambahkan elemen baru, biasanya di sini NIM-nya. Nah, tapi di sini diacak yang elemen yang kedua ini, array indeks ke 1 ini ditaruh di indeks di atas, di indeks 0 di elemen pertama. Terus yang elemen pertama tadi itu yang baru ditambahkan tuh ada di elemen kedua di indeks ke 1. Dan begitu juga seterusnya di sini. Itu karena diacak. Lanjut di sini ada di sini pada fungsi array shuffle ini setiap kali di refresh ini websitenya ini akan berubah. Ini akan berubah tuh, akan berubah. Ya, ini juga berpengaruh pada fungsi-fungsi lainnya. Oke, lanjut ke fungsi array keempat, yaitu adalah ada array search. Array search ini mencari indeks pada array dan menemukan fungsi gitu. Menemukan posisi elemen pada indeks array tersebut. Nah, di sini posisi elemen Nabil ini ada pada array kedua. Karena ini ada sisa karena ini
ada fungsi shuffle, jadinya ini akan berubah kak. Tuh. Nah, di sini elemen ambil ini ada di indeks ke-1, terus ini kalau di reverse lagi ada di indeks kedua. Nah, seperti itu fungsi dari array search, menemukan posisi elemen menemukan posisi elemen pada array dan juga indeks arraynya. Terus fungsi terakhir yaitu array pop, menghapus indeks terakhir pada array. Nih, biasanya di sini kan ada tiga ada tiga indeks di sini ya kak. Karena tadi ditambahkan di fungsi array unshift, jadinya karena dihapus array pop menghapus indeks terakhir, jadinya di sini tinggal tiga indeks, yaitu indeks ke-0, indeks ke-1 dan indeks ke-2. Jadi ada 3 elemen. Tuh. Nah, juga ini pengaruh dari fungsi array shuffle, jadinya berubah-ubah seperti itu kak. Oke, itu tadi penjelasan dari saya fungsi-fungsi pada array, dan lanjut ke soal ketiga, yaitu fungsi apa? Nah, ini soalnya, buatlah skrip untuk menghitung jumlah bilangan ganjil antara 10 sampai 1 2 3 4 5 6. Gunakan function untuk mengecek apakah suatu bilangan termasuk bilang ganjil atau tidak. Nah, di sini kak. Di sini script function menghitung bilangan bulat. Jumlah bilangan ganjil antara 10 sampai 345 adalah 6 1 7 2 3. Oh ya, ini tadi codingan yang codingan yang fungsi-fungsi array ini kak. Oke kak. Nah, di sini adalah script function untuk menghitung bilangan bulat ya. Nah, di sini outputnya, di sini pertama itu adalah membuat function terlebih dahulu dan memberi namanya, yaitu di sini namanya fungsinya itu fill, dan namai fill, terus diberi di parameternya itu diberi variabel namanya itu number. Terus setelah itu mengembalikan nilai variabel number itu habis dibagi 2 dan tidak sama dengan 0. Di situ kak, di sini membuat function lagi, yaitu namanya itu cek bilangan. Setelah itu di parameternya itu ada 2 parameter. Yang pertama parameter start dan parameter n, variabel start dan variabel n. Nah, terus di sini di dalam function itu saya mendeklarasikan variabel hitung dengan nilainya itu 0 dan membuat perulangan for variabel di dalam itu ada kondisi variabel j sama dengan variabel start. Nah, di mana variabel start itu di sini adalah nilainya 10, yaitu variabel j ini itu akan dibandingkan dengan variabel n kurang dari sama dengan variabel n. Nah, terus di incrementkan variabel j nya, dan setelah itu dibuat kondisi if jika fungsi bilangan fill ini ya, karena ini kan di sini fungsi fill apa namanya, ini tak kasih nama function baru aja kak di sini kak, biar penyebutannya itu enak, pilihan. Nah, terus jika fungsi pilihan itu dalam kurung variabel j, maka di situ variabel hitung ini kan 0, itu diinkrementkan. Ini adalah mengecek suatu bilangan termasuk bilangan ganjil atau tidak, seperti itu kak. Nah, sini kan ada fungsinya bilangan ganjil apa ya, bilangan ganjil atau bilangan genap itu kan di sini itu suatu bilangan terus habis dibagi 2 tidak sama dengan 0, seperti itu. Habis dibagi 2 itu sama dengan 0, itu seperti itu kak. Karena di sini ya
mengecek seperti itu. Nah, setelah itu di sini mengembalikan variabel hitung di sini. Variabel hitung 0, variabel hitungnya itu 0. Terus setelah itu Kak, di sini 10 variabel startnya itu kan 10, terus variabel n nya itu 1 2 3 4 5 6. Berapa ini? 123.456 ini. Terus di sini ada variabel baru lagi, mendeklarasikan variabel yaitu udd count. Ya bebas sih ini Kak, nama variabelnya apa, yang penting ya tidak susah-susah penyebutannya nanti. Terus itu nilainya itu adalah fungsi ini. Ya, ini ya untuk apa ya, variabel untuk menginput mengoutputkan nanti di sini untuk menampung outputannya dari function check bill ini hasilnya. Terus di sini parameter start dan parameter ya dalam parameter ini ada variabel start dan variabel n. Parameter pertama variabel start dan parameter kedua itu adalah variabel n. Terus ini outputnya, jumlah bilangan ganjil antara 10 sampai 1 2 3 4 5 6 ini 123.456 adalah hasilnya ini 61.723 Kak. Nah, mungkin ya itu saja penjelasan saya pada modul kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kurang jelas penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.